Halo, saya Ahmad Dhani mengucapkan selamat dan sukses kepada Banyuwangi Geografik. Semoga kedepannya semakin banyak menemukan hal-hal baru yang menarik sehingga bisa menambah wawasan masyarakat. Dan semoga kemampuan bermusik anggotanya semakin meningkat, terus belajar dan terus selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Triesti Andani Azwarana mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua untuk Banyuwangi Geographic Channel. Semoga semakin memberi manfaat bagi banyak orang dan semakin semangat dalam mengungkap sejarah Banyuwangi secara empiris. Selamat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Salamet setuju ya ketika saya mengatakan bahwa lagu Genjer-Genjer adalah lagu yang dipolitisasi. Betul, setuju. Karena saya sendiri kan pelakunya. Iya, ya. Dan saya tidak, Saksi hidup Pak ya. Iya. saya kan tidak merasa bahwa saya ini perhatian, enggak pernah. Soalnya apa? Saya ini sebagai seniman, dimanapun ada pertunjukan, disitulah saya kan. Saya pada waktu itu sebagai pelatih. Nggak mengandung propaganda, Ayo milu iki, Iya. tidak ada. nggak mengandung paham tertentu, nggak Iya. berhubungan dengan partai politik. Ya, Jadi mungkin dugaan Pak Slamet itu masuk akal ya Sobat Viewer ya. Jadi dulu lagu tersebut anggap saja dicaplok itu alasannya cuma satu, karena lagu itu dulu dikenal, sangat terkenal dan bisa mengumpulkan banyak orang. iya massal gitu ya. Iya. Oh iya, luar biasa berarti orang yang Iya. memilih ini ya. Lagunya aja sederhana. Iya, iya. Syairnya juga sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Viewer. Berjumpa lagi dengan kami di Banyuwangi Geographic Channel. Nah, pada kesempatan kali ini sama seperti episode sebelumnya, di hadapan kita ada Pak Slamet Menur ya, seorang tokoh, seorang maestro musik terutama angklung di Banyuwangi. Nah, sebelum kita membahas tentang tema pada episode kali ini, saya mau menyampaikan bahwa apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini tidak berhubungan sama sekali dengan politik. Kita murni membahas tentang seni dan seniman, kan begitu Pak Slamet? Iya, betul, betul. Dan selain itu saya juga memohon maaf karena ini baju yang saya gunakan merupakan baju instansi tertentu. Perlu diketahui, tayangan ini tidak berhubungan dengan instansi yang bajunya saya gunakan ya, karena ini sebuah kebetulan, tidak memiliki hubungan korelasi apapun dengan video yang akan kita buat ini. Ya, Pak Slamet, bagaimana kabarnya? Baik. Iya. Nah, pada Alhamdulillah. alhamdulillah ya. Ya, pada kesempatan kali ini kita ingin mengulik atau mengulas keterangan dari Pak Slamet berdasarkan ingatan Pak Slamet yang masih cemerlang dan juga pengalaman pada masa lalu tentang lagi-lagi tentang lagu Genjer-Genjer Pak. Jadi Iya. karena memang lagu ini merupakan lagu yang sangat fenomenal dan misterius, ya, mistis dan misterius. Mungkin pada saat membuatnya dulu Pak Arif itu membaca amalan-amalan apa begitu hingga sampai luar biasa, tetapi akhirnya tidak mengenakkan bagi dirinya dan banyak orang gitu. Nah, Iya. pada kesempatan kali ini kami ingin mendapat penjelasan dari Pak Slamet bagaimana sejarahnya lagu yang diciptakan itu mula-mulanya adalah sebuah karya seni murni, pada akhirnya itu dicaplok atau diidentikan menjadi Lagu. ikon partai tertentu Pak. Monggo Pak Slamet menjelaskan. Jadi gini, kalau menurut ingatan saya kan dulu sering ngomong-ngomong dengan pencipta lagu Genjer-Genjer, yaitu Bapak Muhammad Arif Ya. dari Temenggungan. Saya Temenggungan. Nah, menurut keterangan beliau atau Pak Muhammad Arif, lagu Genjer-Genjer ini sebenarnya sudah diciptakan lama, tahun 1942. Iya, seperti yang Pak Slamet sampaikan pada episode Ya, beberapa waktu itu, yang lalu.
Kemudian tenarnya itu setelah tahun 60-an. Setelah tahun 60-an. Nah itu baru tenar. Baru Padahal tenar. pada waktu itu Pak Arif menciptakan sebuah lagu dengan syairnya yang begitu fenomenal. Ya, padahal itu adalah cerita tentang genjer. Iya. Artinya apa ya? Tumbuhan genjer. Ya, gulma. Gulma genjer ya, Iya. yang pada waktu itu adalah suatu munggo cara Banyuwangi ini suket. Iya, ya. Suket Tanaman pengganggu lah. Ya, suket nong sawah. Iya, iya, iya. Nong kedokan. Iya. Cara Banyuwangi ya. Iya. Dan pada waktu itu situasi zaman Jepang itu adalah situasi yang tidak mengenakan atau semuanya itu Kemerosotan ekonomi. ya jadi sandang pangan susah. Nah kebetulan oleh Pak Arif pada waktu itu Pak Arif mengetahui bahwa genjer itu pernah dibuat pecel atau buat makanan oleh katakanlah orang Jawa. Iya. Orang Jawa beda sama orang Banyuwangi. Orang Banyuwangi tidak mengenal pada waktu itu, tapi orang Jawa Sudah mengenal. mengenal sebagai katakanlah misalnya Madiun, Jombang, Kirip itu sudah mengenal pohon genjer itu, tumbuhan genjer itu untuk pecel, Iya, iya, iya. untuk makanan. Iya. Nah oleh Pak Arif waktu itu Pak Arif mungkin merasakan hal itu. Akhirnya Pak Arif itu membuat ini lauk pauk dari genjer itu. Ceritanya Iya, itu istrinya yang membuat, Pak ya. ya pada waktu itu kebetulan istrinya Pak Arif Muhammad Arif itu kan orang Jawa, Iya. Jawa Kulon. Iya, iya. Dia tahu. Bukan orang Banyuwangi kan Bukan begitu. orang Iya. Banyuwangi sih. Orang Banyuwangi sendiri itu tidak mengenal itu waktu itu loh. Iya, iya. Tapi sekarang sudah. Mengenal semua. Nah, Iya. nah tinggal tahu genjer apa itu betul. Iya. Nah, pada waktu itu kan kemudian Pak Arif membuat ini syair yang isinya itu menceritakan bahwa genjer itu bisa dimasak dan dibuat untuk lauk pauk. Iya. Jadi enggak cara Banyuwangi tinggal iwak, Iya, iya. yaitu dibuat pecel atau apapun yang notabene ditutulna ambek Sambal. sambal Iya. gitu. Akhirnya lah jadilah sebuah lagu Genjer-genjer. Jadi ceritanya itu ya nggak ada hubungannya dengan politik. Iya, sebetulnya. sama sekali nggak ada hubungannya dengan Nah, politik, ini Pak. murni seni. Soalnya bagaimanapun Pak Arif menghendaki bahwa genjer ini bagaimana disukai oleh masyarakat Banyuwangi. Iya, iya, iya. Jadi kemudian Pak Arif membuat syairnya itu ada tiga bait gitu. Iya, Jadi iya. mulai cerita memetik sampai dimasak dan dimakan bersama. Iya, iya. Tuh. Nah, itu kan sejarahnya, Pak ya. Iya. Sejarahnya sejarah proses penciptaan atau sejarah kreatif penciptaan lagu Genjer-Genjer. Nggak sama sekali nggak ada hubungannya dengan partai politik ya. Kemudian sekarang Pak Pak Slamet menjelaskan tentang lagu itu mulai direkam dan kemudian menjadi ikon partai tertentu tersebut. Jadi Sejarahnya ini bagaimana? ceritanya ya. Jadi setelah Pak Arif menciptakan suatu lagu namanya Genjer-Genjer, semua orang akhirnya mengenal lagu enak. Setelah direkam, Pak ya. Ya setelah gini. Kalau boleh tahu yang pertama kali menyanyikan siapa, Pak? Yang menyanyikannya terutama ya dari teman-teman anggota Sri Muda. Oh, sebelum direkam diedarkan Ya, secara itu nasional belum. belum. Ya. Jadi ya kebetulan Ya. pada waktu itu saya sebagai pelatih tari Di golongan Sri Muda tadi. ya di Sri Oh, Muda saya sebagai pelatih lagu juga pelatih tari iya, iya. dan kebetulan tari itu saya ciptakan tahun 1962 sebelum Oh, iya, iya, nah, iya. itu kemudian saya melatih kemana-mana yaitu pakai lagu di samping lagu Genjer-Genjer itu banyak lagu-lagu Banyuwangi. Iya, iya. Tapi yang terkenal pada waktu itu adalah lagu Genjer-Genjer. Itu yang paling terkenal dari sekian lagu yang dimiliki oleh komunitas Sri Muda. Ya itu lagu Genjer-Genjer. Makanya
waktu kita main, artinya grup Sri Mulyani main dimanapun, di lapangan atau di hajatan atau di waktu-waktu tertentu, itu penontonnya penuh. Artinya misalnya di lapangan itu penuh, dan yang melihat itu bukan golongan satu golongan, enggak, semua golongan. Karena saat itu Sri Muda memang hanya kelompok seni begitu saja, Kelompok Pak? seni, makanya Sri Muda itu kan singkatan dari Seni Rakyat Indonesia Muda. Iya, iya. Berpusat di Banyuwangi. Berpusat di Banyuwangi, dan yang anggotanya itu semua anggota seniman. Seniman. Iya, seniman, tidak ada orang lain. Jadi begitu manggung itu mungkin kalau saat ini sama dengan grup band yang sedang terkenal begitu, Pak ya? Begitu. Soalnya pada waktu itu yang terkenal itu adalah Sri Muda. Iya, iya, iya. Padahal banyak grup-grup lainnya itu banyak. Iya, ya, komunitas-komunitas seni yang lain banyak. Tapi yang sangat menonjol Sri Muda. Nah, soalnya lagunya enak dan gampang ditirukan. Oh iya, iya, iya. Jadi begitu manggung ibaratnya di sebuah stadion. Ya. Jadi stadion itu penuh. Penuh dengan, dan yang menonton tuh bukan satu golongan toh, banyak golongan. Ya, karena memang seni murni. Jadi Ya. siapa saja boleh menikmati kan begitu, Pak. Kemudian Ya. mungkin Ya. oleh salah satu partai atau golongan, oh ini Ditangkap sebagai sebuah peluang gitu ya. Oh iya, iya. jadi ini wah, rupanya ini untuk ini. Iya, untuk bisa itu. dijadikan instrumen propaganda lah istilahnya. Itu Iya, iya. akhirnya, maaf ya, Iya, kemudian oleh salah satu anggota, salah satu partai, iya. kemudian merekrut orang-orang itu. Sri Muda, salah satu orang Sri Muda, Itu terutama yang menciptakan. menciptakan genjer-genjer Iya, Pak Arif. Pak Arif. Iya. Akhirnya Pak Arif direkrut oleh suatu golongan itu, padahal Pak Arif sendiri juga, ya saya tidak tahu ya apa memang sudah menjadi anggota atau belum, tapi yang saya tahu Pak Arif itu adalah sebagai pengurus atau salah satu pengurus dari Lekra. Oh ya, Lembaga Kesenian Rakyat. Ya. Iya, iya. Yang memang pada saat itu berada di bawah naungan partai tertentu. Gitu. Tapi nggak semua anggota Sri Muda ini masuk ke itu, Pak ya? Enggak. Hanya yang Pak Selamat ketahui hanya Pak Arif. Ya, Iya. jadi dia saya ketahui begitu. Iya. Padahal saya sendiri ya enggak mengerti Iya. apa itu. Tetapi lagu Genjer-Genjer itu kan sudah terkenal duluan, Pak ya? Duluan Oh. sebelum Sebelum ada hubungannya dengan partai politik sudah terkenal berarti? sudah terkenal, dan sebelum jadi untuk alat propaganda itu sudah terkenal di mana-mana. Setiap manggung menarik banyak masyarakat. Ya, ya. Ya berarti ini ya Sobat Viewer ya, ini mungkin salah satu ilmu politik ya. Yang ilmu politik klasik dan sampai saat ini masih diterapkan. Jadi ketika ada sesuatu itu yang bisa menarik minat masyarakat atau menarik perhatian masyarakat, itu bisa didekati oleh partai untuk dimanfaatkan sebagai alat propaganda. Nah, Ya. mungkin gitu. Contohnya saja sekarang artis, Pak. Artis sedang terkenal, nah partai mendekat gitu ya. Ya. Nanti dia diambil sebagai anggotanya. Nah, Dijadikan apa? ya harapannya adalah fans artis ini juga mengikuti jejak artisnya begitu. Oh, jadi Genjer-Genjer ini ya sebetulnya lagu murni. Iya. Dan dianggap saja ditetapkan, Pak ya. Anggap saja ditetapkan sebagai ikon partai tertentu. Ini karena sudah terkenal duluan. Sudah terkenal Oh duluan. ya, ini baru saya tahu, Pak. Nah, di samping itu kalau dibaca atau diteliti syairnya itu tidak ada mengandung Partai iya, nggak ada propaganda, nggak ada apa. Jadi Iya, iya. misalnya tentang lirik pertama misalnya, boleh saya anukan? Iya, monggo. Genjer-genjer nang kedokan mateng Genjer-genjer nang kedokan mateng Emma etole taka muputi kenyen Emma etole taka muputi kenyen oleh
tenang mungkur sedo sing tole-tole kengger saiki wis Nggak ada dong, Iya. nggak ada. Nggak mengandung propaganda, nggak Ayo milu mengandung, Iya. lagi, nggak ada. nggak mengandung paham tertentu, nggak Iya. berhubungan dengan partai politik. Ya, Jadi mungkin dugaan Pak Slamet itu masuk akal ya Sobat Viewer ya. Jadi dulu lagu tersebut anggap saja dicaplok, itu alasannya cuma satu, karena lagu itu dulu dikenal, sangat terkenal terkenal, dan bisa mengumpulkan banyak orang. ya massal gitu ya. Iya. Oh iya, iya. Luar biasa berarti orang yang Iya. memilih ini ya. Lagunya aja sederhana. Iya, iya. Syairnya juga sederhana. Tapi kasihan Pak ya orang yang menciptakan dan Sampai juga, sekarang. ya itu. Dan, Tapi dan juga para seniman yang lain juga terkena imbasnya begitu. Padahal itu sebetulnya ini nggak ada hubungannya dengan nggak partai. ada, ini karena politik kan. Dipolitisasi Pak ya. Ya, Jadi lebih itu. tepatnya dipolitisasi. Jadi Pak Slamet setuju ya ketika saya mengatakan bahwa lagu Genjar-Genjar adalah lagu yang dipolitisasi. Betul, Iya. setuju. Ya, saya sendiri kan pelakunya. Iya, ya. Dan saya tidak Saksi hidup Pak ya. Iya. Saya kan tidak merasa bahwa saya ini pernah dianu, tidak pernah. Soalnya apa? Saya ini sebagai seniman, dimanapun ada pertunjukan, disitulah saya kan. Saya pada waktu itu sebagai pelatih. Iya, iya, iya. Kalau seniman itu kan memang apa namanya jiwanya kan menghibur kan Pak ya. Iya. Jadi siapapun yang mengundang, Nah, saya kapanpun main. dan dimanapun Ya, cocok ya, cocok teman-temannya, kemudian Ya. harganya juga cocok ya tampil kan gitu Pak. Iya. Iya. Dan pada waktu itu ya maaf ya, Iya. tidak seperti sekarang. Kalau dulu itu tanpa dibayar pun Yang penting mau mau dan Oh. sesuai dengan apa yang hati nuraninya gitu Pak ya. Itu itu tampil gitu, Tampil. walaupun tanpa dibayar. tanpa dibayar. Ya mungkin ini Soalnya sesuai dengan jiwa seninya. iya ya, yang penting menghibur gitu Pak. Ya, gitu. Ya, ya mungkin ini bisa ya didengarkan lah oleh teman-teman artis yang sedang naik daun Pak ya. Ah, Ya. boleh. Jadi enggak harus semuanya itu dinilai dengan uang. Iya, betul. Sekali-kali kalau diundang tanpa dibayar ya maulah kan gitu. Mau. Iya. Ya. Mungkin ada lagi Pak tentang apa namanya tentang sejarah itu gitu ya. Nah, gini, setelah itu kemudian ya apa ya, setelah sebelum 65 ya. Iya. Sebelum 65, jadi lagu itu sudah banyak yang mengenal, Itu termasuk belum- artis Apa? dari Jakarta Iya. seperti Bing Selamat kalau nggak salah. Bing Slamet sama Lilis Suryani Itu yang menyanyikan Pak ya. menyanyikan. Terus kemudian direkam oleh perusahaan piringan hitam Lokananta yang Oh, labelnya Lokananta Solo itu. Solo Iya, itu iya. kemudian direkam, kemudian setelah piringan jadi akhirnya membludak jadi di mana-mana. Oh, iya iya iya. Tingkat sudah tingkat nasional sudah. Iya iya. Jadi di mana-mana orang mengenal lagu itu, apalagi dengan peristiwa itu akhirnya ya itu tadi itu betul-betul dijadikan untuk Iya iya. Jadi Sobat Viewer ya, Sobat Viewer sudah mendengar sendiri bahwa pada saat itu lagu ini ketika sebelum menjadi ikon partai tertentu itu direkam oleh artis terkenal di Jakarta, kemudian meledak Pak ya. ya meledak. Mungkin nggak ada data berapa juta kopi gitu. Ya, ya nggak tahu Nggak ada ya. ya. Yang jelas itu Yang penting meledak itu ya. yang menyanyikan dulu ya Bing Slamet sama Lilis. Suryani. Iya iya. Nah, setelah itu banyak sudah hampir semua artis itu menyanyikan. Nah, baru setelah itu diidentikan dengan partai tertentu. Betul, Iya. gitu. Memang luar biasa mempolitisasinya ya. Ya. Ini sejarah ya. Iya iya. Ya mungkin Sobat Viewer juga banyak yang tidak tahu Pak. Karena Iya, saya sendiri makanya, saya sendiri orang Banyuwangi dan mengenal Pak Slamet sudah lama. Pak Slamet kan tidak pernah bercerita tentang itu. Tidak pernah bercerita. Iya, jadi saya pikir memang lagu Genjar-Genjar itu ya memang lagu partai tertentu. Iya. Padahal bukan. Bukan. Iya. Dan lagu ini adalah lagu rakyat. Iya. Artinya rakyat yang di bawah. Iya, ya seni murni lah, karya seni murni. Misalnya anunya saja, grupnya aja Indonesia Muda kan. Iya, iya.
seni rakyat. Indonesia Muda. Anggotanya dari mereka-mereka yang betul-betul mengenal seni. Iya, seniman lah Pak ya. Seniman. Gitu. Iya, dan Sri Muda tidak pernah berafiliasi dengan partai manapun. Gitu. Iya, iya. Dan saya sendiri kan juga jadi pelatihnya. Iya, jadi pelatihnya ya. Ya mungkin karena ini ada fakta baru Pak, mungkin Pak Slamet ingin menyampaikan kepada sobat viewer tentang ya fakta-fakta pada masa lalu. Mungkin sobat viewer juga selama ini masih kurang paham atau tidak pernah mendengar fakta itu begitu. Jadi gini, saudara-saudara dan adik-adik atau rekan-rekan semua, bahwa lagu Genjer-Genjer ini tidak ada hubungannya dengan politik, betul-betul murni lagu rakyat. Artinya rakyat yang dibawa waktu itu adalah lagu dari desa misalnya. Dan pada waktu itu pada waktu saya jadi pelatihnya itu saya tidak pernah mengatakan ini adalah lagu ini atau tertentu. Ini adalah murni dari lagu yang diciptakan oleh Bapak Muhammad Arif, juga seniman, juga petani. Iya. Jadi tidak ada hubungannya politik. Tadi oleh Mas disebutkan tidak ada hubungannya dengan politik. Setelah itu betul. Jadi setelah itu baru dikenal oleh masyarakat ya. Jadi Baru ada hubungannya. iya, baru setelah dikenal oleh masyarakat dicaplok. Gitu mungkin ini Iya. adalah kebetulan. Iya, untuk- ya itu tidak kebetulan Pak, itu teori politik Pak. Oh iya, saya ngerti. Iya. Iya, salah satu teori politik itu untuk jadi, mengumpulkan massa. Dan terus terang aja saya ini adalah sebagai pelatih pertama yang lagu Genjer-Genjer yang diciptakan oleh Bapak Muhammad Arif. Kebetulan saya dengan Pak Arif satu tetangga, jadi saya sering diskusi itu untuk mengenalkan lagu Genjer-Genjer dan lagu-lagu ciptaannya Pak Arif yang lain. Sampun? Ya, ya sobat viewer, demikian obrolan kita dengan bukan Pak Arif ya, Pak Slamet Menur ya. Ya, salah satu rekan berkeseniannya Pak Arif pada masa lalu, dan sudah sobat viewer dengar sendiri tentang penjelasannya Pak Slamet Menur terkait lagu Genjer-Genjer yang merupakan karya seni murni. Bagaimana sejarahnya itu, kronologinya kok bisa disangkut pautkan dengan partai tertentu. Nah ternyata terungkap tadi bahwa itu adalah sebuah mempolitisasi kan begitu Pak ya, karena sebetulnya lagu tersebut tidak memiliki hubungan apapun dengan partai Dan tersebut. diciptakan tahun 1942. Diciptakan tahun 1942 ya, mungkin partai tersebut masih belum dikenal. banyak orang, mungkin ya, karena saya sendiri tidak tahu ya, saat itu saya belum lahir. Kalau salah ya tolong dimaafkan. Ya sobat viewer, demikian dulu episode pada kali ini. Kita jumpa lagi pada episode berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan penyajian video ini. Terima kasih dan salam Belambangan.